kasus campak hari-hari ini meningkat. Bahkan dari salah satu berita itu mengabarkan bahwa ada sekitar 70-an anak meninggal akibat campak tersebut. Reaksi dari berita tersebut, banyak orang-orang yang vaksin bangga bahwa mereka itu sudah vaksin. Karena mereka merasa dengan vaksin anak mereka tidak terkena penyakit tersebut, atau terkena pun malah ringan. Dan yang lebih ekstrimnya, yang bangga tersebut malah menyalahkan orang-orang yang anti dengan vaksin, orang-orang yang anti memvaksin anaknya. Bahkan yang sangat ekstrimnya adalah orang yang bangga dan menyalahkan tersebut, dia juga mengolok-olok dan mendoakan serta mencemooh orang-orang yang tidak vaksin. Plus ada yang mengatakan congratulations bahwasanya anaknya kena campak dengan komplikasi yang parah. Dan kita tahu bahwa yang tidak vaksin tersebut bukan hanya orang-orang yang anti dengan vaksin. Karena ada sebagian anak yang tidak bisa divaksin. Yang pertama, anak yang memiliki penyakit akut. Yang kedua, anak yang memiliki alergi yang parah. Yang ketiga, anak yang memiliki masalah dengan saraf atau neuronnya. Yang keempat, anak yang memiliki sistem imun yang menurun. Yang kelima, reaksi terhadap dosis sebelumnya. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Informasi seperti ini bisa Anda cari di internet sebenarnya. Bisa dibaca, bisa diriset. Tetapi orang-orang sudah terlanjur menyalahkan anti vaksin. Kasihan mereka juga sedang ikhtiar kok dengan anti vaksin tersebut. Nah, orang-orang yang menyalahkan anti vaksin tersebut terhadap kasus seperti ini, maka orang-orang yang anaknya tidak bisa divaksin dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi, mereka juga menyumbang, mereka juga menjadi penyebab meningkatnya campak di Indonesia. Anda mau menyalahkan mereka? Contoh ya, jika orang tua tersebut memiliki anak yang bermasalah dengan sarafnya, terus Anda menyalahkan mereka karena mereka tidak vaksin, salah satu orang yang berkontribusi untuk meningkatkan kasus campak di Indonesia, mikir, pakai nih kepala nih, pakai. Kalau kalian menyalahkan orang yang anti vaksin, kalian juga harus menyalahkan mereka. Karena mereka tidak memvaksin anaknya. Sehingga anaknya berpotensi terkena campak dan menyebarkan juga ke anak-anak yang lain. That's the theory. Apa boleh buat? Ngomong tuh mikir gitu loh. Wahai ibu-ibu yang anaknya tidak bisa divaksin, ini kalian disalahkan oleh orang ini. Dan kita tahu bahwa orang yang memvaksin anaknya adalah orang-orang yang melakukan ikhtiar, berusaha agar anaknya sehat. Tetapi orang yang tidak vaksin sama sekali, mau dia anti-vax atau anaknya yang tidak kena vaksin, dia juga melakukan ikhtiar yang lain. Intinya mereka sama-sama ikhtiar, tetapi bodohnya kita saling menyalahkan satu sama lain, saling memperolok, stupid. Orang yang tidak vaksin tersebut ikhtiarnya juga luar biasa. Dia memberikan vitamin ke anaknya, dia memberikan makanan yang real food ke anaknya, terus dia memberikan lingkungan yang steril ke anak-anaknya, dia memberikan tempat tidur yang layak, dia mengatur kegiatan anak yang lebih teratur. Itu juga ikhtiar, bro. What the kesel gua. Bahkan tidak sedikit juga orang yang bilang bahwa nanti anak yang anti-vax itu, anak yang tidak divaksin itu, ketika anaknya meninggal atau terjadi komplikasi yang parah, dia akan bilang takdir. Anda bertuhan tidak sih? Apa agama Anda? Kristen, Yahudi, Islam? Itu konsepnya sama. Jika ada akibat negatif dari anak-anak yang sudah divaksin atau yang belum divaksin, itu juga takdir. Aduh, gimana sih cara berpikirnya? Semua itu takdir. Kalau kita balik ke agama kita yang Islam misalnya, itu semua takdir. Bahkan daun yang jatuh pun takdir. Jadi, sakit karena vaksin atau sakit karena tidak vaksin pun itu takdir. Aduh. Kita tahu bahwa SDM Indo ini rendah. IQ di bawah rata-rata.
Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya IQ Indonesia itu setara dengan simpanse monyet. Ya mungkin termasuk saya juga rendah. Tapi apalagi kalian gitu loh. Bagaimana tidak? Berpikir logis saja tidak mampu. Apalagi berpikir. Belum tentu bisa. Astagfirullahaladzim. Dan saya menyadari bahwa orang yang tidak vaksin itu bakal ada efek jangka panjangnya. Iya, silakan, gak apa-apa. Tetapi orang yang dengan vaksin pun juga ada efek jangka panjangnya. Misal, kita ambil contoh anak yang divaksin misalnya. Anak itu divaksin di bulan Januari, di tahun pertamanya, misal nih. Anak itu divaksin di tahun pertamanya. 1 tahun itu tidak ada reaksi apa-apa. Malah ada penyakit yang aneh, atau penyakit yang tidak ada bawaan dari keluarga sebenarnya, tetapi anak itu mendapatkan penyakit itu di tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat, bisa jadi tahun kelima, atau 10 tahun berikutnya, yang sebenarnya itu gara-gara vaksin. Tetapi karena waktunya sudah berlalu panjang, sehingga kita tidak bisa men-tracing apakah itu gara-gara vaksin atau tidak. Begitupun sebaliknya. Yang tidak divaksin ternyata ada jangka panjang juga. Ya, apa boleh buat? Kita sudah memilih. Kita sudah ikhtiar. Mau vaksin atau tidak, dua-duanya ikhtiar. Dan kedua-duanya takdir. Seharusnya kita menghargai pilihan orang-orang. Kita harus menghargai pilihan orang lain. Mau dia vaksin atau tidak, seharusnya kita menghargai. Jangan berlindung di balik hak. Oh, vaksin itu hak anak. Oh, tidak vaksin itu sudah merenggut hak anak. Sudah vaksin telah menunaikan hak anak. Seharusnya jangan ngomong begitu. Semua ada haknya. Orang tua juga ada hak terhadap anaknya. Anak juga punya hak terhadap dirinya sendiri. Anak juga punya hak atas diri orang tuanya. Semua ada hak. Kenapa kita bertengkar hal-hal begituan? Nah, seharusnya orang-orang medis itu kalimatnya lebih bijak. Dia bilang, kami yang mempelajari medis menyarankan untuk divaksin. Bukan memaksa untuk divaksin. Bukan membuatkan program vaksinasi yang di backup oleh undang-undang sehingga tidak mengikuti maka telah menyalahkan undang-undang. Dan bisa mendapatkan sanksi oleh negara. Enggak gitu harusnya. Harusnya beri mereka pilihan. Mau vaksin atau tidak silakan. Harusnya begitu, lebih bijak harusnya. Telah saya bingung dengan netizen Indonesia. Terlalu rendah SDM-nya. Terima kasih banyak. Seperti itu tanggapan saya. Mungkin saja saya salah. Mungkin aja ada kalimat yang sebenarnya tidak pantas, tapi saya ucapkan. Mohon maaf. Kalian bisa tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.